Novel audio Cincin Kaisar Naga 4601 hingga 4603. Dengan judul Orang Biasa, Sentian sepertinya menyadarinya, dan tiba-tiba membuka matanya, dan langsung dikejutkan oleh lelaki tua di depannya. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, ada sedikit kepanikan di matanya, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. "Kamu, siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini?" Sentian bertanya dengan heran. Dia jelas menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah, tetapi tidak menemukan siapapun. Dia menatap lelaki tua itu dengan cermat, hatinya penuh kewaspadaan. "Kamu masih bertanya padaku kenapa aku muncul di sini? Kalimat ini seharusnya aku bertanya padamu, ini rumahku, kenapa kamu datang ke rumahku?" Orang tua itu bertanya pada Sentian dengan ekspresi tidak senang. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih, dengan rambut beruban, tetapi wajahnya tampak sangat muda, dan matanya menunjukkan sedikit keagungan dan ketidaksenangan. Sentian tertegun dan berkata dengan tidak percaya, "Rumahmu? Kamu bilang ini rumahmu?" Hatinya penuh dengan keraguan. Dia tidak pernah menyangka bahwa ruang pohon kuno ini ternyata adalah rumah lelaki tua di depannya. Tentu saja, tidak hanya di sini, tapi seluruh kota Binateng adalah rumahku. Nada suara lelaki tua itu menunjukkan sedikit rasa bangga dan mendominasi. Dia mengangkat kepalanya sedikit, dengan sedikit kebanggaan di matanya, seolah dia sedang menunjukkan wilayahnya kepada Sentian. Ketika Sentian mendengar ini, kepalanya berdengung sejenak, dan dia berkata dengan terkejut, "Kamu? Apakah kamu penguasa kota Binateng?" Dia tahu bahwa penguasa kota Binateng sudah lama tidak muncul, tapi dia tidak menyangka bahwa dia telah bersembunyi di kota kuno ini. Dia berkultivasi di ruang pohon, dan juga menggunakan kekuatan spiritual dari banyak biksu di sini untuk memenuhi kebutuhan budidayanya sendiri. Mau tak mau dia merasa sedikit takut dengan kekuatan dan rencana penguasa kota. "Ya, saya adalah penguasa kota-kota Binateng. Siapa kamu?" "Tidak banyak orang yang bisa memasuki ruang pohon kuno ini. Jika kamu menjelaskannya, aku bisa melepaskanmu. Tetapi jika kamu berani berbohong, maka kamu tidak akan pernah tinggal di sini." Kata-kata penguasa kota-kota Binateng mengandung ancaman yang mendalam, yang membuat hati Sentian menegang. Dia tahu bahwa dia harus menjawab pertanyaan Tuan Kota dengan hati-hati. Otaknya bekerja dengan cepat, memikirkan bagaimana menjelaskan kedatangannya kepada penguasa kota. Jelas sekali bahwa formasi hantu yang mengelilingi kota Binateng dibentuk oleh penguasa kota untuk mengisolasi kota Binateng dari dunia surga dan manusia. Sudah ribuan tahun sekarang, jika orang luar memasuki kota Binateng, bagaimana reaksi penguasa kota? Hal lainnya adalah jika Sentian mengatakan yang sebenarnya, itu merupakan kejahatan menghancurkan 9 suku bagi Liu Zongnan dan 3 lainnya. Setelah berpikir panjang, Sentian memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Jika penguasa kota mengetahuinya sendiri, dia tidak akan bisa menyalahkan dirinya sendiri. "Senior, nama saya Sentian, dan saya adalah seorang kultivator biasa. Saya tidak tahu mengapa saya bisa memasuki ruang pohon kuno ini. Saya hanya tahu bahwa kekuatan spiritual di tubuh saya diserap oleh pohon kuno ini jadi aku ingin melihat apa yang terjadi." Sentian mengikuti penguasa kota dan berkata, "Orang biasa." Tuan kota tersenyum tipis, "Kamu adalah putra naga. Kamu sengaja memasuki penjara dan kemudian mendekati pohon kuno. Apakah kamu ingin mengambil kekuatan spiritual yang dikumpulkan oleh pohon kuno itu sebagai milikmu?" Sentian tertegun, sedikit bingung. Dia memandang penguasa kota dengan bingung. Dia tidak mengerti bagaimana penguasa kota tahu begitu banyak tentang urusannya. Mungkinkah dialah yang memata-mataiku kemarin? Jika penguasa kota memata-matainya, dia pasti tahu sesuatu tentang dirinya. Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku di kota Binateng buas ini, apalagi mencoba memanfaatkan pohon kuno ini. Kamu adalah putra naga dan naga sejati. Aku tidak akan membunuhmu, jadi tolong cepat pergi. Tuan kota berkata kepada Sentian. "Tuan kota, pohon kuno ini menyerap kekuatan spiritual orang lain, menyebabkan banyak biksu. Apakah Anda masih ingin membalaskan dendam orang lain dan mengubah aturan kota Binateng? Ini adalah hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Jika Anda tidak melakukannya tidak ingin mati, keluar sekarang." Tuan kota wajahnya menjadi sedikit jelek. Sentian merasakan niat membunuh di tubuh penguasa kota, jadi dia menutup mulutnya, dan kemudian dengan cepat mundur dari ruang pohon kuno.
Menghadapi penguasa kota, Sentian tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pihak lain jelas telah mencapai negeri dongeng. Alasan kenapa dia tidak muncul mungkin karena dia sedang berkonsentrasi berlatih agar dia bisa segera naik ke surga. Melihat pohon kuno di depannya dan kekuatan spiritual yang kaya di pohon kuno, Sentian menghela nafas. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa memiliki kekuatan spiritual di pohon kuno ini. Karena kamu tidak dapat mengambil pohon kuno itu sebagai milikmu, mari kita lihat apakah urat batu peri itu nyata. Sentian tidak berdaya dan hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya, dan melihat apakah urat yang disebutkan Siong Kuo itu asli nyata. Alangkah baiknya jika kita bisa mendapatkan lapisan batu roh peri. Ditambah dengan tas penyimpanan yang diperoleh dari Narota dan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, Sentian punya cukup waktu untuk berlatih. Seharusnya tidak ada masalah jika sumber daya ini menembus alam Mahayana. Jadi Sentian memutuskan untuk berkonsentrasi berlatih sebentar setelah mendapatkan urat batu roh peri. Kalau tidak, kekuatanku saat ini akan sangat sulit. Beberapa kekuatan tersembunyi di surga dan dunia manusia perlahan mulai muncul, dan Sentian harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Waktu malam, langit mulai gelap. Sentian merasa waktu di dalam sel hampir habis, dan kemudian keluar dari sel dengan mudah. Siong Kuo memandang Sentian, yang menganggap sel itu bukan apa-apa, dan matanya sangat terkejut hingga dia hampir jatuh dari kepalanya. Saat kami tiba di halaman penjara, tidak ada penjaga yang menjaga kami. Karena seluruh penjara terbungkus dalam formasi, mustahil ada tahanan yang bisa melarikan diri. Ini lebih baik, ini hanya membuat Sentian bisa kabur dengan mudah. Adapun formasi di sekitar penjara, Sentian tidak memperhatikan sama sekali. Meskipun formasi hantu di sekitar kota binatang sangat kuat dan Sentian belum mampu menghancurkannya, formasi di sekitar penjara sama kekanak-kanakan seperti anak kecil. Saya melihat tubuh Sentian tenggelam dalam kabut putih, dan kemudian dia dengan lembut menekan ke depan dengan telapak tangannya. Cahaya putih menyebar dari telapak tangannya, dan penghalang muncul di depan Sentian. Ini adalah formasi di sekitar penjara. Tubuh Sentian perlahan melewati penghalang tanpa hambatan apapun. Bahkan tidak ada fluktuasi apapun dalam formasi dan tidak membuat penjaga waspada. Saat ini, Bai Cheng sudah menunggu di luar penjara. Dia takut Sentian tidak akan bisa keluar dari penjara melarikan diri secara pribadi. Jika dia tidak bisa membawa Sentian ke Jenderal Sing, dia pasti akan diinterogasi, dan tamu lain mungkin terus mengejeknya. Tepat ketika Bai Cheng sedang mondar-mandir, sangat cemas, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi di sekelilingnya. Kemudian tubuh Sentian muncul dan berjalan perlahan keluar dari kabut putih. Melihat Sentian benar-benar menerobos formasi dan keluar dari penjara, wajah Bai Cheng penuh dengan keterkejutan dan keterkejutan. Tuan Sen, apakah Anda benar-benar keluar? Bai Cheng melangkah maju dan menatap Sentian. Jika ku bilang aku bisa keluar, aku pasti bisa melakukannya. Bawa aku menemui Jenderal Sing, kata Sentian sambil tersenyum tipis. Oke, ayo pergi. Bai Cheng mengangguk. Bai Cheng membawa Sentian ke rumah Jenderal. Saat ini, Jenderal Sing sedang duduk di aula bersama lebih dari selusin tamu, menunggu dengan tenang. Jenderal, Bai Cheng mungkin berbicara omong kosong. Sudah waktunya dan orang-orangnya belum dibawa. Benar, saya belum pernah mendengar bahwa ada naga di kota binatang kita. Saya tidak percaya bahwa biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan dapat mengalahkan alam Mahayana tingkat 4. Bahkan jika dia membunuh saya tidak percaya. Jika pria bernama Sentian itu benar-benar datang, saya akan menantang dia untuk melihat apakah dia bisa mengalahkanku. Alam Mahayana tingkat keempat ini. Banyak tamu yang tidak percaya sama sekali dengan apa yang dikatakan Bai Cheng. Karena itu terlalu keterlaluan. Mereka belum pernah melihat hal yang begitu keterlaluan selama ribuan tahun hidup mereka. Oke, tunggu sebentar, jika Bai Cheng masih belum bisa membawa orang itu setelah 1 jam, maka kita bisa langsung bertanya. Jenderal Sing melambaikan tangannya dan berkata. Saat Jenderal Sing selesai berbicara, Bai Cheng tiba bersama Sentian. Jenderal, Tuan Sen ada di sini, kata Bai Cheng. Ketika Jenderal Sing dan banyak tamu melihat Sentian untuk pertama kalinya, mereka semua tampak sedikit kecewa. Karena meskipun Sentian adalah seekor naga, dia terlihat terlalu biasa dan tidak memiliki keluhuran naga.
Tapi Sentian memang berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Sentian melirik orang-orang di aula, mereka semua adalah biksu Mahayana. Di antara mereka, Jenderal Singh memiliki alam tertinggi, mencapai alam Mahayana tingkat ke-8, sedangkan yang lainnya hanya berada di alam Mahayana tingkat ke-4 atau ke-5. Namun, yang terendah semuanya berada di alam Mahayana tingkat ke-3. Dapat dilihat bahwa menteri tamu di bawah Jenderal Singh tidak lemah. Apakah kamu seekor naga? Jenderal Singh bertanya. Sentian mengangguk, tidak buruk. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengeluarkan sebagian dari nafas naga Anda untuk kami jelajahi. Jenderal Singh terus bertanya. Sentian tidak berbicara, tetapi memancarkan kekuatan naga. Dengan ledakan kekuatan naga, auman naga terdengar samar di aula. Sentian hanya menahan diri dan melepaskan sedikit kekuatan naga itu, tapi dia tidak melepaskan semuanya, apalagi menyebabkan naga emas di belakangnya muncul. Tidak peduli jam berapa sekarang, menyembunyikan kekuatanmu adalah hal yang paling penting. Sentian tidak tahu siapa Jenderal Singh, jadi bagaimana dia bisa mengungkapkan seluruh kekuatannya di hadapannya. Benar saja, itu adalah klan naga. Merasakan kekuatan naga, Jenderal Singh mengangguk. Tamu lain juga bisa merasakan aura naga di tubuh Sentian, sehingga bisa dipastikan Sentian adalah seekor naga. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah orc, dan suku naga adalah yang paling mulia di antara suku orc, jadi sikap semua orang terhadap Sentian tiba-tiba berubah. Namun, semua orang masih meragukan bahwa Sentian, biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, dapat mengalahkan alam Mahayana tingkat ke-4 Bai Cheng. Bahkan klan naga tidak dapat memiliki kemampuan untuk melompati begitu banyak level sekaligus. Saya mendengar bahwa Anda dapat mengalahkan alam Mahayana tingkat ke-4 dengan melintasi alam kesengsaraan tingkat ke-9. Tanya Jenderal Singh. Pada saat itu, rekan Dawis Bai baru saja menyerah. Sentian berkata dengan rendah hati. Biar ku beritahu, bagaimana dia, alam kesengsaraan tingkat 9, bisa mengalahkan alam Mahayana tingkat 4. Bai Cheng mungkin menyerah ketika dia melihat lawannya adalah naga sungguhan, jadi dia kalah. Kata orang dunia nyata, sama sekali tidak. Tuan Sen bersikap rendah hati. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan penuh saya tetap bukan tandingan Tuan Sen. Di alam Mahayana tingkat ke-4. Anda akan mengetahuinya setelah perbandingan. Bai Cheng buru-buru menjelaskan, karena takut orang lain akan mengira dia berbohong. Ketika tamu tersebut mendengar ini, dia langsung menjadi tertarik. Oke, mari kita lewati pertarungan. Saya ingin melihat betapa kuatnya itu hanya dengan alam kesengsaraan tingkat 9. Untuk mengalahkanmu, gunakan saja tanganmu. Sentian tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatan hari ini, orang-orang ini pasti akan mempersulitnya. Lagi pula, dalam masyarakat yang didominasi oleh hutan, hanya jika Anda cukup kuat, Anda dapat membuat orang lain takut dan menghormati Anda. Namun, Sentian tahu bahwa akan sulit baginya untuk dengan mudah mengalahkan alam Mahayana tingkat ke-4 hanya dengan mengandalkan kekuatan naga dewa. Lagi pula, Sentian tidak bisa menggunakan banyak kekuatannya sekarang. Yang bisa dia gunakan hanyalah aura dan kekuatan para orc. Ada juga beberapa senjata yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja, yang membuat Sentian kehilangan kepercayaan diri untuk membunuh tamu alam Mahayana tingkat 4 dengan satu pukulan. Jika Anda bertarung dalam waktu lama dan mengalahkan tamu tersebut, tidak akan ada kejutan. Dan selama pertarungan, aura lain mungkin terekspos, yang sulit dijelaskan. Bersambung.